Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rizukna al-ikhlasa fil qawli wal amali wal niyah, udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Yang punya bukunya silahkan dibuka halaman 95. Baik. Jadi kita akan membahas tentang permasalahan yang sekarang dihadapi oleh banyak orang, ya, tentang problematika kekinian. Namun seperti biasa, mari kita menghadirkan niat dalam hati kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya himpun di sini poin yang pertama adalah tentang pernikahan dini. Menyegerakan untuk menikah. Di pernikahan dini maksud saya adalah upaya untuk segera menikah. Upaya untuk segera menikah. Jadi menyegerakan menikah ini secara umum merupakan perkara yang baik dan penuh dengan kemaslahatan. Dasarnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasul bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'al ba'ah falyatazawwaj, man istata'al ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijah. Itu. Ya ma'syar syabab, wahai para pemuda. Karena yang melamar, meminang, menghitbah ya laki-laki bukan perempuan. Ya ma'syar syabab, wahai para pemuda. Wahai anak muda. Man istata'al ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian, ya, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, ya, sudah punya modal, sudah ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis, falyatazawwaj, maka menikahlah, segeralah untuk menikah. Faedahnya apa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan. Jadi kalau orang belum nikah itu kan potensi matanya untuk jelalatan, seperti istilah mata jelalatan, itu lebih besar dibandingkan yang sudah menikah. Kalau sudah menikah ya sudahlah, sudah tentram, sudah nyaman, sudah ada tambatan hati yang dihalalkan oleh syariat, sudah ada dermaga cinta yang menjadi tempat berlabuh di situ. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan, ya. Wa ahsanu lil farj, dan lebih dapat menjaga kemaluan. Jadi kalau sebelumnya temannya sabun umpamanya, maka setelah menikah sudah insya Allah ditinggalkan itu. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Adapun yang belum mampu, jadi keinginan untuk berhubungan badan ada, kebutuhan ada, tapi nggak ada modal. Nikah itu kan ya butuh dana, butuh ngasih mahar, ngasih makan anaknya orang dan seterusnya. Kemudian punya anak sendiri nanti setelahnya. Jadi butuh biaya, butuh modal, butuh dana. Ya dana-dana butuh itu. Kalau seandainya tidak mampu, bagaimana? Solusi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi adalah untuk melaksanakan puasa. Untuk melaksanakan puasa. Jadi itu. Fa innahu lahu wijah. Karena berpuasa itu menjadi pengekang syahwat. Kalau orang puasa kan ya tidak segairahnya itu menurun, teman. Karena dia menahan lapar dan dahaga. Seperti itu. Fa innahu lahu wijah. Namun demikian teman-teman, tetap ketika menikah ini harus sudah ada persiapan dan perencanaan.
Kesiapan secara lahir, kesiapan secara batin. Lahir ya berarti material dan seterusnya. Batin, jadi kalau dulu kalian mengambil keputusan sendiri, ya sekarang keputusan bersama dan seterusnya. Ada pertimbangan-pertimbangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti itu. Jadi seseorang ketika sudah menemukan pasangan yang mendampingi langkahnya untuk menggapai ridho Allah dan sudah mempunyai kesiapan secara lahir dan batin, maka sebaiknya jangan ditunda, segera menikah. Segera menikah dan tidak ada hal yang menghalanginya, maka diupayakan menikah. Kemudian perlu saya jelaskan di sini bahwasanya dalam agama Islam itu tidak ada batasan usia pernikahan. Enggak ada batasan usia pernikahan. Mau usia 100, mau menjomblo sampai nunggu usia 70 tahun, monggo silakan. Mau nikah dalam usia anak-anak juga bukan sesuatu yang haram. Bukan sesuatu yang haram. Misalnya seorang bapak punya anak perempuan masih kecil, dinikahkan dengan seorang laki-laki atau sesama anak-anak. Bagaimana hukum pernikahannya? Sah. Tetapi apakah berhubungan badan dan seterusnya itu lain membahas. Tapi secara akad hukumnya adalah sah. Kalau masalah urusan hubungan biologis, maka di sini nunggu kesiapan perempuan. Jadi kalau masih kecil ya enggak melakukan hubungan biologis. Kalian misalnya di sini sekarang usianya 20-an. Dulu ternyata orang tua kalian itu kenal baik dengan temennya. Kemudian sudah ada perencanaan nanti. Jadi dulu itu sebenarnya suka gitu. Suka. Tapi ternyata nggak jodoh. Ya sudahlah. Kita mungkin nggak jodoh, tapi kan nggak ada salahnya kalau berbesan kemudian hari. Kalau punya anak laki-laki perempuan, kita jodohkan. Misalnya seperti itu. Lah ternyata ya ini yang mau dijodohkan ini masih kecil. Ini bagaimana kalau dinikahkan? Sah pernikahannya. Tetapi untuk berhubungan badan ini menunggu kesiapan fisik si perempuan. Seperti itu. Jadi boleh kholwat, boleh karena kan istrinya sendiri. Ya kan? Pegangan boleh karena istrinya sendiri. Tapi kalau berhubungan badan, maka ini nunggu kesiapan fisik dan mental perempuan. Seperti itu. Jadi tidak ada batasan usia. Sehingga hukum pernikahan dini ini adalah sah. Jadi karena nggak ada batasan usia, itu nggak ada di kitab-kitab fikih. Kalian cari sampai kalian buka banyak kitab pun nggak ada. Harus minimal usia sekian, nggak ada. Jadi pernikahan usia dini, usia masih muda, pernikahan muda, itu hukumnya adalah sah. Orang-orang zaman dulu itu menikah lulus SD, teman-teman. Sekarang S2 nggak nikah-nikah. Jadi perawan tua. Zaman dulu ya usia 18 tahun sudah jadi ayah. Sekarang 18 tahun sifatnya masih kanak-kanakan. Ya, makanya kalian tuh harus lihat, oh saya ini sudah gede. Saya sudah gede. Saya ini sudah kalau ya secara biologis saya sudah bisa bikin anak lah, katakan seperti itu. Pak kelakuannya jangan kayak anak-anak. Orang zaman dulu kayak gitu, usia 18 tahun itu sudah menjadi bapak dan menjadi bapak yang bertanggung jawab. Usia 20-an lebih sudah mimpin perang itu. Muhammad Al-Fatih itu usianya masih sangat muda sekali ketika mimpin perang itu. Dan banyak para ulama yang demikian, menjadi panglima perang, menjadi pemimpin dan seterusnya dalam usia yang sangat muda. Nah, tapi tetap kita harus memperhatikan bahwasanya orang yang menikah ini hendaknya sudah memiliki kematangan di usia matang. Di usia matang. Biasanya ya usia-usia tertentu itu dianggap matang. Tapi ada juga karena memang pendidikan agama yang baik, pengarahan orang tua yang baik, ya walaupun usianya masih muda, orangnya muda, tapi pikirannya dewasa. Dan ada juga yang sebaliknya, usia sudah tua, tapi pikirannya masih kayak anak. Karena ada kan istilah tua-tua keladi itu, tahu kalian?
Semakin tua semakin menjadi. Sampai ada istilah puber kedua dan seterusnya oleh yang dibilang. Ya kalau dimaknai bahwasanya kelakuannya kayak anak-anak ya ini tidak seharusnya seperti itu. Jadi harus dilihat dari segi kematangan fisik, psikis, dan juga mental. Karena hal-hal ini ya nantilah yang akan menjadi bekal untuk menghadapi segala halangan, segala macam rintangan, dan permasalahan dalam mengarungi bahtera pernikahan. Jadi orang menikah teman-teman, orang hidup secara umum, mau hidup jomblo, mau hidup berpasangan tidak punya anak, atau berpasangan punya anak, selama orang itu hidup, pasti dia akan menghadapi masalah. Jadi jangan merasa menjadi orang yang paling ngenes di dunia. Ingat, kalian di dunia, kita semuanya di dunia. Para ulama mengatakan ad-dunya la tasfu li ahad. Ad-dunya la tasfu li ahad. Dunia ini tidak akan berjalan mulus untuk siapapun. Orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi derajatnya, orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala saja, itu cobaannya bertubi-tubi dan paling banyak bahkan. Ya. Makanya dalam hadis disebutkan mayuridillahu bi khairan yusib minhu. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka akan diberikan banyak cobaan. Jadi kalau kalian banyak cobaannya, itu berarti salah satu indikasi pertanda bahwasanya kalian dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya dosa, dosanya rontok, gugur. Kalau nggak punya dosa, pahalanya terus bertambah, tapi dengan catatan apa? Sabar. Harus sabar. Jadi itulah. Makanya penting persiapan yang sebaik-baiknya agar terlaksana keluarga yang sakinah, harmonis, dan menghasilkan generasi yang berkualitas. Jadi ini sangat penting sekali. Tentu saja pasti ada pergesekan, ada perselisihan, itu pasti akan terjadi hal yang semacam itu ketika berumah tangga. Tapi itulah kembali lagi tujuan nikahnya untuk apa? Kalau orang itu adalah sebagai salah satu upaya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, ya pasti dia akan meredam emosinya, akan menurunkan tensi kemarahannya dan seterusnya. Kalau dia ingat bahwasanya dia menikah ini adalah sebagai upaya untuk mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah baginya hal tersebut. Laki-laki menjadi tahu, oh ya ini istri saya. Ini adalah wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dalam salah satu hadisnya beliau bersabda bahwasanya orang yang paling baik terhadap keluarganya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang baik adalah orang yang paling baik terhadap yang paling bisa berbuat baik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dan yang paling baik di antara mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khiyarukum linisaihim. Jadi yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Itu. Ini adalah resep mujarab yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini saya ingin menyampaikan juga bahwa biasanya yang menjadi permasalahan itu adalah urusan ekonomi, faktor E, alias faktor ekonomi. Makanya kalau menikah yaitu harus teliti teman-teman. Karena begini, orang menikah ya menikahnya cepat dengan pengertian akad kan berapa detik sudah selesai kan itu kan, nggak sampai semenit kan sudah selesai. Saya nikahkan saudara Fulan bin Fulan dengan Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Saya terima nikahnya loh, selesai kan? Itu. Tapi konsekuensinya yang berlaku setelahnya ini yang lama. Jadi nikah ini untuk seumur hidup. Bukan nikah, saya yakin orang menikah tujuannya adalah untuk mencari kebahagiaan. Walaupun ada juga sih orang zaman sekarang nikah tujuannya cari sensasi, biar viral, biar terkenal. Ada yang seperti itu. Tapi itu bukan kebanyakan orang, bukan asal keinginan kebanyakan orang. Orang menikah ya tujuannya untuk bahagia, bukan untuk berantem.
bukan untuk berselisih, bukan untuk bercerai, tapi tujuannya adalah untuk menggapai kebahagiaan sekaligus menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah tahu, oh calon suami saya ini adalah seorang yang sederhana, ya istri tidak akan menuntut lebih kan daripada itu. Kalau seandainya seorang suami tahu, seorang laki-laki tahu, oh calon istri saya ini adalah perempuan yang biasa tercukupi dalam keluarganya. Ya berarti kalau dia sudah berani melangkahkan kaki untuk melamar, dia sudah siap dengan konsekuensinya. Dia diperlakukan seperti itu di keluarganya, ya jangan menuntut kita mulai dari nol, ya jangan kayak gitu. Bapaknya gedein dia, kemudian dikasih fasilitas demikian rupa, kemudian kamu ngajak hidup melarat. Wahai pemuda, bangunlah dari tidurmu. Ya nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Yo, jadi jangan berpikirnya panjang teman-teman. Jadi jangan, ini saya ngomong kayak gini karena ini juga ada teman-teman santri di sini, para jamaah yang di luar sana. Kitabnya ini agak, ya, karena yang ngaji juga ada orang-orang yang sudah menikah. Jadi pengantin baru 10 tahun, mungkin 15 tahun juga ada di sini. Atau yang jomblo juga banyak di sini, semuanya jomblo. Jadi seperti itu. Makanya ya dipertimbangkan dengan masak-masak. Dipertimbangkan dengan masak-masak. Sudah kita kasih arahan kan kemarin di kajian-kajian pertama, yang kita jadikan faktor utama atau poin utama dalam memilih pasangan adalah apa? Urusan agamanya. Jadi mau cari yang cantik silahkan, mau cari yang kaya silahkan, mau cari yang nasabnya bagus silahkan, ya. Tapi anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengutamakan, menomorsatukan urusan agama. Begitu juga perempuan, kalau ada yang melamar, jadi banyak calon ini A, B, C, D, E, F, G, jadi satu pondok melamar dia semua umpamanya, bersaing gitu, ya cari yang paling paham ilmu agamanya. Nah, jadi sudah masalah ekonomi ini juga penting untuk diperhatikan. Faktor yang sering membuat banyak orang takut untuk melangkah ke jenjang pernikahan dunia ini. Sampai-sampai teman-teman, ini sekarang itu ada istilah resesi seksual. Resesi seksual. Jadi ini adalah penurunan gairah untuk melakukan hubungan badan, untuk menikah, untuk mempunyai anak. Itu namanya resesi seksual. Jadi tidak hanya ada istilah resesi ekonomi ya, penurunan ekonomi minat untuk membeli dan seterusnya, tidak hanya itu, tapi ada juga seperti ini. Dan ini terjadi di negara-negara seperti Cina, Korea Selatan, di Thailand juga terancam seperti itu, di Singapura juga seperti itu, terancam seperti itu. Jadi angka kelahirannya itu turun. Populasinya itu, jumlah orang itu semakin menua, tapi bayi-bayi yang dilahirkan ini enggak banyak. Dan itu memang kayak gitu. Tahun 2019 saya kan ke jalan-jalan ke mana? Busan. Di situ saya jarang sekali mendapati anak kecil. Tahu ya Busan ya teman-teman. Itu jarang sekali ada anak kecil di sana itu. TK juga jarang sekali. Orang di sana itu punya anak 2, itu kaya raya. Menikahnya usianya ya sudah mapan, usia mapan, 30-an ke atas. Kalau kita di sini kan enggak kan, usia 18-an aja udah ngetek menikah kan. Jadi keburu nikah, kebelet nikah. Saya pernah gitu kan ke tetangga pondok sebelah. Mereka kan cari santri, cari siswa. Terus saya tanya, di sini setelahnya bagaimana Bu? Ustaz, kalau di sini tuh setelah lulus SMP itu sudah nikah Ustaz. Oh begitu ya Ustaz. Jadi kita ada anak-anak kampung gitu mondok di sini, kemudian bukan di Syama ini, bukan di tempat lain. Kalau di Syama jangan, belajar dulu kalian. Di setelah masuk lulus SD itu ya mondok di situ, kemudian setelah mondok itu kan jadi agak bersih gitu kan. Sebelumnya kucel, dekil dan seterusnya. Ini kata orangnya ini, jadi sudah bersih gitu karena jarang berada di bawah terik matahari, jadi lebih glowing gitu. Kena air wudhu, kena bacaan Al-Quran. Akhirnya lulus SMP menikah.
Jadi pernikahan usia muda di Kabupaten Probolinggo ini juga termasuk yang tinggi, teman-teman. Lulus SMP nikah. Ibu saya itu nikah lulus SD. Seperti itu. Ada lil maklumat Bapak. Jadi mungkin nenek-nenek kalian dulu juga seperti itu. Ya, dilamar oleh kakek kalian dalam usia yang muda. Jadi usia 30-an itu sudah punya cucu. Jadi anak sama ibu itu kayak adik kakak. Jadi bapak sama anak kayak adik kakak. Makanya kasihan kadang itu kalau nikahnya terlalu tua, itu kasihan itu. Pas misalnya ada pertemuan wali murid gitu. Si bapaknya datang, kan yang disuruh datang bapaknya, kok yang datang kakeknya? Itulah masalah ekonomi ya, ini yang jadi banyak problem ini. Tapi ya kita sebagai hamba yang beriman tidak seharusnya risih dengan permasalahan seperti ini. Saya pernah nanya kepada syekh saya, guru kita di sana di Lebanon, Syekh, kalau seandainya orang kebutuhan biologis sudah ada, jadi pengen untuk menikah, tapi nggak ada biaya, bagaimana? Ya sudah, menikah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu cari yang sesuai dengan budget, teman-teman. Ya, cari yang sesuai dengan budget, jangan belet nikah kemudian uang tidak ada, cari anaknya orang kaya. Kalian ada hidup melarat, itu kalian kayak sama bunuh diri pelan-pelan. Kayak bundir itu, teman-teman. Ya, ini kiasan aja. Jadi harus realistis, teman-teman. Intinya kita orang yang beriman tidak seharusnya risih dan mempermasalahkan masalah ekonomi. Allah yang akan memberikan rezeki. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih." Jadi kalau mereka ini adalah orang-orang miskin, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka dengan karunia-Nya. Kemudian di hadis yang lain disebutkan salah satun hakun 'alallahi 'anuhum. Jadi ada tiga golongan yang Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Yang pertama adalah al-mujahid fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal mukatabul ladzi yuridul ada. Yang kedua adalah budak mukatab. Ini bukan hanya orang Riau, tapi budak di sini maksudnya adalah hamba sahaya. Hamba sahaya yang mana dia membuat perjanjian akad dengan sayyidnya, dengan tuannya. Jika mampu membayar sekian kali, maka dia akan bebas, akan merdeka. Membeli dirinya sendiri, namanya mukatab. Jadi kalau dia mukatab dan ingin segera melunasi tebusan biar merdeka, ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi poin di sini, wanakihul ladzi yuridul afaf. Orang yang menikah dengan tujuan ingin menjaga kesucian diri supaya terpelihara dari perzinahan. Ini juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu harus sabar. Harus sabar. Makanya itulah kalian sekarang tugasnya adalah memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, membenahi diri. Ayatnya jelas kok. Bahwasanya orang-orang baik, laki-laki baik, ya judulnya perempuan baik. Kayak gitu. Ustadz, kalau seandainya ada laki-laki soleh dapat perempuan yang nggak baik, bagaimana? Itu ujian, itu cobaan. Ya, dia kalau bersabar, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi mungkin ini materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan para peserta kajian Zoom, kajian bersanad pilihan yang punya pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan, monggo bisa di chat atau bisa ngomong langsung. Silahkan. Ustadz, jika calon suami bisu, bagaimana akadnya? Dan jika walinya juga bisu, apakah bisa memakai wali yang bisu itu? Yang pernah kita sebutkan adalah terkait permasalahan talak. Ya. Ini saya ingin meroja, saya ingin tanyakan kepada masyayikh kita. Jadi kalau laki-laki misalnya disuruh untuk mentalak istrinya 3, kemudian dia ngasih syarat 3, itu talak berarti. Jadi orang bisu ya
Bahasanya menggunakan apa teman-teman? Isyarat. Tapi isyaratnya bagaimana? Ketentuannya seperti apa? Perinciannya bagaimana? Ini ingin saya tanyakan. Dan yang pernah kami sebutkan pada kajian kita ini adalah tentang masalah talak. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki bisu, kemudian dia mengisyaratkan talak, bilang gini-gini misalnya, talak 3 maksudnya, lah berarti ya seperti itu. Tapi kalau akadnya bagaimana? Walinya bisu bagaimana? Suaminya bisu, pengen jadi keluarga bisu atau gimana? Ya enggak apa, namanya pertanyaan, mungkin aja terjadi. Tapi yang jelas, secara garis besar, orang-orang bisu ini ya dalam urusan akad atau sigot ini, kalau sigot jelas tidak bisa. Ini yang jadi medianya adalah isyarat. Cuman isyaratnya bagaimana, seperti apa yang saya katakan. Menikah mesti harus pelajari ilmu tentang nikah, jadikah haruskah belajar dulu dan sudah paham baru menikah, atau menikah dulu? Belajar dulu. Belajar dulu, ini harga mati, nggak bisa ditawar. Kalau seandainya menikah nggak tahu ilmu nikah bagaimana? Resiko. Misalnya gini, kita itu kan nikah ini kalau diibaratkan orang naik mobil, orang nggak pernah belajar nggak pernah belajar jadi driver, nggak pernah belajar mengendalikan mobil. Ayo kita naik mobil, itu berani kayak gitu. Kalau saya enggak. Jadi harus belajar dulu. Kalau enggak belajar bagaimana? Resiko. Bisa jadi suami menuntut sesuatu yang bukan haknya. Istri menuntut sesuatu yang bukan haknya. Suami mengatakan kata-kata cerai, tapi dia karena nggak paham, padahal cerainya sudah jatuh, sehingga apa akan terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Mengira mereka masih suami istri, padahal sudah bukan. Berarti kan zina. Kalau punya anak, anaknya anak zina. Ngeri. Jadi sudah ini Mbak Fatimah atau Bu Fatimah, ya seperti itu. Harus belajar terlebih dahulu. Anak punya teman, dia nikah muda, tapi belum belajar ilmu nikah. Namun alatnya dia anteng-anteng aja, Ustadz. Memang sama jadi CCTV 24 jam. Kan nggak tahu apakah di rumah piringnya melayang atau bagaimana, kan nggak tahu. Itu tadi, jadi bukan masalah anteng-anteng saja, bukan. Bukan masalah anteng-anteng saja. Dan bukan itu ukurannya. Anteng-anteng saja kan kita kan nggak tahu. Kan sekarang kan banyak drama kan di dunia ini kan. Jadi menunjukkan kemesraan di media sosial. Padahal pada saat di rumah, seperti itu. Ya kalau mau ambil risiko ya bukan urusan saya, cuman seperti itu. Sudah. Ustaz, tolong dijelaskan masalah orang yang bayar kafarat tapi sebelumnya dia berkompromi dulu sama orang yang akan dibayarkan kafarat kepadanya bahwa uang itu minta dikembalikan tapi dengan niat ikhlas. Maksudnya apa ya? Kurang memahamkan ini. Membayar kafarat tapi sebelumnya dia berkompromi dulu sama orang yang akan dibayarkan kafarat kepadanya bahwa uang itu dikembalikan tapi dengan niat ikhlas. Nggak ada syarat, nggak boleh disyaratkan. Nggak boleh disyaratkan. Nggak boleh disyaratkan. Kalau disyaratkan nggak boleh. Tapi ya bilang misalnya ya mohon kayak kita di sini di pondok itu kan seperti itu kan kita. Jadi kita misalnya ngasih zakat pondok atas nama pondok itu kan nggak boleh menerima zakat karena nggak ada dalam asnaf astamaniyah al-asnaf astamaniyah 8 golongan yang mendapatkan zakat itu nggak ada muassasat, ma'ahid, wal madaris, mustasfayat nggak ada. Jadi nggak boleh orang bayar zakat ke pondok, itu nggak boleh. Ke pondok atas nama pondok, dikelola pondok, ya nggak boleh. Langsung akadnya ini bayar zakat ke pondok. Pondok ini masuk golongan apa? Fakir, miskin, amil, ibnu sabil, sabilillah, gharim atau apa? Nggak ada dalam hadisnya, dalam ayatnya nggak ada. Terus bagaimana? Ya dibayarkan kepada at-tullab antum yani. Al-fuqara masa kini itu. Itu fakir-fakir yang miskin-miskin itu. Mereka yang secara akad itu kepada mereka, tapi setelahnya begini, ya santri kan ya sudah setelah diterima oleh santri,
berasnya itu atau zakat tersebut, kemudian dikasihkan kepada pihak pengelola. Ustadz, ini saya relakan biar diurus sama pondok. Nah, dalam kondisi seperti itu sudah keluar dari nama zakat. Nah, kalau seperti itu bisa. Ustadz, bagaimana hukumnya jika seorang suami memberi uang atau apapun kepada orang tua dan keluarganya tanpa sepengetahuan istrinya? Emang istrinya manajernya gitu? Tidak syarat, istrinya harus tahu. Tidak syarat. Tidak syarat dengan pengertian. Ya alangkah baiknya dikomunikasikan. Kenapa harus sembunyikan? Jadi suami itu kalau sudah menikah punya pasangan tidak harus semuanya itu ya saling tahu, tidak harus seperti itu, tapi kan ya itu harus menjaga komunikasi. Nah, disinilah pentingnya orang belajar. Kalau istri itu sudah ngerti bahwasanya tidak syarat, ya dia suaminya nggak bilang ya bisa aja. Dia husnuzon, insya Allah suami saya ini orang yang ngerti agama, ya kan? Sehingga walaupun dia nggak ngasih tahu saya, dia tidak akan menggolimi saya. Toh saya juga nggak rugi apa-apa, nafkah saya dipenuhi, keinginan saya dipenuhi. Inilah pentingnya. Jadi jangan cuma lihat anteng-anteng saja. Anteng-anteng saja, piring melayang di rumah kan kita nggak tahu. Istri tidur di kamar, suami tidur di sofa kan kita nggak tahu. Iya kan? Nggak tahu. Jadi ya kita tahu sendiri sekarang itu yang ditampilkan di media sosial itu kebanyakan yang baik-baik saja. Kalian tahu sendiri artis kurang apa? Pernikahan mewah, wah, itu kan. Kemudian kalau orang Jawa di pojok ngampung itu jeketek, akhirnya apa? Cerai. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz kalau istri tidak menghargai orang tua kita, Ustadz suami? Tidak menghargai ini bagaimana ini maksudnya? Tidak menghargai. Ini kan relatif sekali. Makanya kita kembalikan ukurannya kepada syariat. Budaya beda, antar desa saja beda, apalagi antar negara. Ya sudah, nanti kalau kurang puas di sini karena memang forumnya terbatas ya, nanti bisa langsung japri saya atau tulis pertanyaan di admin. Insya Allah kalau memang saya tahu jawabannya, nanti akan saya jawab. Ya, dikaitkan dengan talak baik. Nanti kita jawab insya Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ahkam. Nuhalil wa nusalli ala rasulillah. Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli wa niwalidhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.